Dan sesiapa yang membacanya pagi hari dengan penuh yakin, kemudian meninggal pada petang harinya, maka ia termasuk ahli surga. Sebab itu ibadah yang sangat mudah ini tidak seharusnya kita tinggalkan. Mari kita baca sekali saja Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tentu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Jualah dan kehendak Allah Jualah, malam hari ini kita dapat bersua muka di rumah yang mulia Datuk Abdullah. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk keluarga yang telah menyediakan tempat ini untuk kita mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya apa yang Datuk sediakan atau apa yang disediakan malam hari ini merupakan amal soleh yang ganjarannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita yang datang sama yang jauh maupun yang dekat, yang paling jauh adalah saya lah. Yang paling dekat. Ya. Asal kita niatkan lillahi ta'ala. Seperti mana yang telah kita pelajari, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, kata Nabi. Siapa saja yang keluar dari rumah, nawaitu ya hanya satu saja, katalah hendak mencari ilmu. Satu. Kedua, mungkin niatkan hendak silaturahim sesama muslim. Dan niatkanlah apa saja asalnya itu baik, kita boleh niatkan. Datang kemari jangan hanya punya satu niat saja karena cari ilmu, jangan. Ada niat kedua, oh nak silaturahim, oh mungkin nak rindu kawan sama muslim, oh nak apa sajalah, nak tanya kabar karena katanya mungkin ada kawan tak sihat, sambil niatkan banyak-banyak. Karena kita pelajari dahulu ta'addudun niat, amal satu tapi niat banyak, mungkin 4 niat, 5 niat, amalan satu. Allah akan berikan ganjaran sebanyak niat kita. Kalau kita buat amal, niatnya hanya satu, ya ganjarnya untuk satu amal. Tapi kalau amal ibadah itu kita niatkan banyak, untuk ini, untuk itu. Sarannya itu semuanya ya yang baiklah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita sesuai dengan niat kita. Kalau niatnya 3, pahalanya banyak daripada hanya punya 2 niat. Nah, sebab itu kita yang datang pun, subhanallah, Allah jadikan ganjaran besar. Dalam sabda Nabi tadi, siapa yang keluar rumah karena hendak mencari ilmu, maka ya fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, sehingga ia balik ke rumahnya.
Selagi kita belum balik sampai rumah kita nanti, status kita sekarang ini di jalan Allah. Dan apa namanya kebaikannya? Satu di antaranya, minta maaf, bukan menakut-nakutkan, selalu saya sebutkan. Jika sekiranya ajal kita menemui kita di tempat ini hanya contoh aja tuh ya, contoh aja. Mati kita mati syahid. Bila katalah ajal kita nanti balik barulah sampai depan Baghdad itu katalah mati syahid. So fadilat yang Allah berikan oleh sabda Nabi sangat besar, orang yang keluar semata-mata nak mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi sekarang ini hadis sahih juga yang selalu saya sebutkan, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengembangkan sayapnya melindungi siapa saja yang ada di majlis tersebut hingga bersurai. Tempat di mana ada malaikat, di situ tidak ada iblis dan setan. Setan dan malaikat ini dua makhluk yang saling berlawanan, tidak boleh berkumpul di satu tempat pada masa yang sama. Tempat di mana di situ ramai malaikat, setan pasti lari. Tapi malaikat sudah tidak ada, ya setan datanglah. Saya yakin tempat ini, rumah Datuk Abdullah ini, sekarang sedang banyak malaikat. Percayalah. Dan itu ya kita tak, Allah takdir kita tak nampak dia lah, dan itu nikmat. Sebab kalau Allah perlihatkan malah lari kita. Jadi Allah tak payah mana ada nanti malaikat menjema malah takut pula. Apalagi bila malaikat pula menjema dalam bentuk yang asli, lagilah kita ketakutan. Dan banyak, sangat banyak fadilah itu. Imam Al-Bukhari hanya hendak memastikan hadis yang hendak dirawikan, yang hendak ditulis dan ditulis dalam bukunya untuk disebarluaskan. Satu hadis, nak memastikan hadis ini datang daripada Nabi, Imam Bukhari sanggup meninggalkan kampung halamannya di Bukhara, pergi ke Arab Saudi. Karena dia tahu yang menyampaikan hadis itu orang yang ada di Jazirah Arab. Bayangkan, daripada Bukhara ke Arab Saudi berapa kilometer? Pada masa itu lagi, bukan sekarang. Semata-mata hendak memastikan satu hadis bahwa itu dari Rasulullah. Jadi itu bukan kerja sia-sia datang. Allahu Akbar. Jadi bila mereka punya nama yang harum di dunia, di alam barzakh min ahlil jannah, ya memang layak dan padanlah dengan usaha. Sebab itulah ya mas sekalian, saya jadi teringat sekali hadis yang juga telah kita pelajari. Idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu. Nabi bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan ke atas hambanya, Allah akan lantik hamba ini, Allah akan ambil hamba ini, Allah akan jadikan hamba ini sebagai pekerjanya. Bahasa Nabi mah agak pelik. Siapa saja yang Allah kehendaki tak bagi kebaikan pada seseorang, Allah jadikan orang ini sebagai pekerja Allah. Ista'malahu. Sahabat bingung memahami sabda Nabi ini, lalu bertanya, ya Rasulullah, kaifa ista'malullah, ya Allah, ya Rasulullah, macam mana Allah nak ambil hambanya sebagai pekerjanya? Adakah Allah perlu pekerja? Apa kata Nabi? Bukan begitu maksudnya. Yakni yuwaffiquhu, Allah akan beri dia taufik, Allah akan bagi dia ringan anggota tubuh badannya untuk melakukan amal soleh sebelum matinya. Bila seseorang itu sebelum mati lebih banyak melakukan amal-amal yang berfaedah, itu tanda, itu bukti bahwa Allah hendak memberikan banyak kebaikan kepada orang itu. Banyak kebaikan pada orang. Ini, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini, saya ingatkan sekali itu, menjadikan motivasi bagi kita
untuk terus melakukan amal yang diridhoi oleh Allah di mana saja kita berada, bila-bila mana saja, selagi Allah belum jemput kita suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Ada pepatah Arab mengatakan, jika kamu tidak mau mati dalam keadaan tertentu, maka kamu jangan berada pada keadaan yang tertentu itu. Bila kamu tidak mau mati di tempat itu, dalam satu tempat, kamu jangan berada di tempat itu. Maksudnya apa? Katalah, ada tak di antara kita kata, pasti tidak ada kan orang Islam yang bercita-cita bila mati nanti kata dia sedang melompat-lompat di panggung wayang. Tak ada kan? Oh, saya punya cita-cita nanti kalau aku datang, saya sedang melompat-lompat di panggung wayang. Pastilah. Maka jangan kamu buat seperti itu. Sebab mana tahu masa orang melompat-lompat, mati pula. Tidak ada orang yang mati katalah di suatu tempat, oh saya tanahlah mati yang takkanlah mati tempat itu hina sangat. Janganlah tanahlah mati langkah itu. Maka jauhi perkara-perkara yang kita tak mau mati dalam keadaan seperti itu. Orang tak mau mati ketika dia sedang gaduh, ya jangan gaduhlah. Ini sedang ngamuk, sedang gaduh, betul dengan orang, mati pula. Mana ada orang mau yang dicabut ketika dia sedang gaduh? Tak mau kan? Dan setiap pasti bila ajal tiba, tempat di mana kita meninggal, tempat yang diridhoi oleh Allah. Pasti itu. Amalan yang kita lakukan semasa meninggal, kita sedangkan amalan yang Allah ridhoi. Sudah pasti itu. Keadaan atau masa ketika Allah memanggil kita, pada masa dan keadaan kita diridhoi oleh Allah. Sebab kita tidak tahu bila Allah memanggil kita itu. Itu pasti. Saya selalu ingatkan seperti ini di mana saja ada peluang. Ya lepasnya bagi diri saya lah, bagi diri saya. Karena terus terang jamaah sekalian, saya yakin semua kita pasti yakin umur yang baki pasti kurang, pasti sedikit dibandingkan umur yang kita telah gunakan. Saya yakin itu. Saya yakin. Kalaulah orang itu umurnya 60 tahun, takkan yang bagi masih 60 tahun lagi. Kalau umurnya 70 tahun, takkan yang bagi masih 70 tahun lagi. Bahkan kalau dibagi 70 tahun, pasti tak nak. Kalau umurnya katalah sudah 90 tahun, takkanlah yang bagi masih 90 tahun lagi. Yang bagi pasti kita tak tahu. Yang kita gunakan dah banyak. Kita hanya tahu berapa tahun yang kita gunakan. Dan kita tak diberitahu oleh Allah tinggal berapa yang baginya. Dan baginya itu boleh bila-bila masa Allah menyebut kita. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid, kata orang Arab. Punca dan penyebab kematian itu bermacam-macam. Sedangkan kematian itu sendiri hanyalah satu. Kematian itu hanya satu, berpisahnya nyawa dari tubuh badan. Tapi punca dan sebabnya macam-macam. Macam-macam. Baik, jamaah sekalian, insyaallah kita akan teruskan penjelasan kita berkaitan dengan maratibul qada wal qadar. Karena ini sangat penting, jangan sampai ada di antara kita yang salah paham tentang iman kepada qada dan qadar. Saya tegaskan sekali kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Tingkatan pertama, yakni kita meyakini akan ilmu Allah. Artinya apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala apa yang akan terjadi. Allah dah tahu. Semenjak zaman azali, Allah dah tahu siapa hamba-hambanya yang akan ada berada di tempat ini malam ini. Allah dah tahu. Tinggal di mana, duduk di mana, pakai baju apa, Allah dah tahu dah. Dah tahu. Itu maknanya yakin pada ilmu Allah.
Kemudian apa yang Allah ketahui itu Allah rekodkan, Allah tulis, Allah tetapkan, namanya kitabah. Sehingga semua yang akan berlaku terjadi alam semesta ini, ianya telah ditulis, dicatat, ditetapkan sebelum ia berlaku. Sehingga tidak ada benda yang terjadi di alam semesta, melainkan ianya telah diketahui oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya. Kemudian yang ketiga, masyiah yang kita pelajari itu hari. Masyiah mana kehendak. Apa yang berlaku di alam semesta ini, yang nampak, yang tak nampak, apa saja, semuanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah. Baik ke buruk ke, bangun ke, jatuh ke, berdiri ke, kenyang ke, lapar, kemarau ke, hujan lebat ke, sakit ke, sehat, semuanya itu berlaku atas kehendak Allah. Apa maksudnya? Kenapa kita mesti meyakini perkara ini? Bila kita sudah yakin semuanya berlaku atas kehendak Allah, bila yang Allah kehendaki berlaku atas diri kita itu sesuatu yang kita sukai, sesuai dengan harapan kita, ya syukurlah. Syukurlah. Terima kasih ya Allah. Jangan kita mengklaim itu usaha kita. Mentang-mentang kita rajin berusaha lalu berjaya lalu kita kata inilah usaha saya. Tidak, itu kuat dari Allah. Saya pernah sampaikan tempoh hari, orang yang paling kaya dalam sejarah manusia Nabi Sulaiman. Dia nabi, dia rasul, dia raja, tenteranya daripada berbagai bangsa, menguasai banyak bahasa. Tak ada orang lebih kaya Nabi Sulaiman, tidak ada dalam sejarah manusia. Orang yang paling banyak Allah anugerah nikmat padanya Nabi Sulaiman. Apabila nikmat Allah ditambahkan Nabi Sulaiman, Sulaiman melihat ada nikmat baru daripada Allah. Nabi Sulaiman kata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini kurnia Tuhanku. Nabi Sulaiman tak kata, ini pasal aku nabinya lah. Ini pasal aku hebat dah, sehingga aku berhak mendapat segini. Tidak, jangan sekali-kali kata begitu. Jangan sekali-kali ini memang berhak, aku berhak. Jerih payah aku aslinya. Bukan. Katakan saya, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkur am akfur. Tuhanku tidak menguji aku, sama ada aku syukur atau aku kufur. Atau kalau tak kata begitu, ucapkan sajalah. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua itu berlaku atas kehendak Allah. Sedangkan diriku ini tidak punya daya apa-apa kecuali atas bantuan Allah. Itu maksudnya. Jadi kita tidak pernah mendakwa, tidak pernah mengklaim ini usaha saya, ini saya punya, ini tidak. Semuanya ini. Sebab itu bila yang berlaku pada kita ini sesuatu yang kita sukai, kita syukuri. Sebaliknya bila yang menimpa kita ini sesuatu yang tidak sama dengan kehendak kita, sakit kan, tak ada orang yang sakit, rugi, tak ada orang yang rugi. Tapi berlaku kepada kita, berlakunya penyakit, kerugian kepada kita, sesuatu yang tak elok juga, itu pun berlaku atas kehendak dan pengetahuan Allah. Kalau kita ada yakin itu, bagaimana sikap kita? Macam mana kita merespon semua itu? Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Allah bagi kejayaan, ia syukur, makomnya naik. Allah bagi sesuatu yang dia tak sukai, sabar, makomnya pun naik. Sehingga hidup ini sebetulnya jamaah sekalian, kalau tidak senang, ya susah. Kalau tidak sakit, ya sehat. Kan begitu kan? Dan bila kita senang, suruh syukur. Bila kita susah, suruh sabar. Bila kita sehat, suruh syukur. Bila kita sakit, suruh sabar. Jadi kepak kita ini kanan syukur, kiri sabar. Kanan kita akan naik. Kedua-duanya boleh memacu kita bergerak pantas menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu sabar, syukur sabar. Dan hidup ini hanya macam itulah, macam koin pula sekarang. Macam koin tu, wang koin tu kan.
Kan ada dua, apa namanya itu? Ada dua, apa namanya itu? Koin kan ada sebelah sini, sebelah, apa namanya? Dua, dua muka, muka. Ya macam itulah. Hidup tuh macam koin. Yang di sini syukur. Yang di sini apa? Sabar. Bila kita balik, oh syukur. Kita balik lagi, sabar. Itu saja. Tak banyak macam-macam. Kita tidak ada pilihan dalam hidup kalau kita benar-benar ingin masuk surga. Itu saja. Kalau benar-benar kita jujur kita ingin masuk surga, ya, dua aja pilihannya. Sama ada kita bersyukur ketika diberi kesenangan, ataupun bersabar ketika ditimpa musuh. Itu saja. Tidak ada tiga, tidak ada empat. Tak ada yang tengah-tengah, tak ada. Saya sebenarnya syukur pun tanah, sabar pun tak ada yang tengah-tengah. Ini tengah apa contohnya? Yang tengah itu namanya orang setengah-setengah. Orang setengah. Allahu Akbar. Dan bila Allah sudah kehendaki, oh ini kehendak Allah, qada Allah. Kehendak Allah mana qada Allah lah. Dan untuk mengingatkan semula supaya kefahaman kita tak salah tentang qada qadar, yang kait dengan kehendak apa yang Allah kehendaki, begini. Tibarikan pernah saya nyatakan, ketika Umar hendak melakukan perjalanan jauh daripada Madinah ke negeri Syam sebagai lawatan negara, resmi negara untuk kerjalah. Ada utusan beritahu kepada Umar di tengah jalan, wahai Amirul Mukminin, jangan teruskan lawatan ke negeri Syam ini. Di negeri Syam itu sedang berlaku penyakit yang merebak, berjangkit. Bahaya ini. Elok kita balik aja ke Madinah. Umar tidak terus mengambil keputusan, tapi Umar berbincang dengan pengawal semuanya. Tanya Muhajirin, tanya Ansor. Apa pendapat kamu? Kata sebagai pengikutnya, Umar, karena tugas negara, kita mesti teruskan pergi negeri Syam. Jangan pedulikan di sana penyakit, tak penyakit. Ini tugasnya. Kalau kita sakit pun itu qada Allah. Apa kamu yakin bila kita pergi Syam, pasti kita sakit hanya karena di sana berlaku wabak penyakit? Di sana ada pandemi. Ada kita mesti? Belum tentu. Sakitkah tidak? Itu kehendak Allah. Kata sahabat sebagai sahabat. Sahabat yang lain, Umar, Mukminin tak boleh. Kita kena balik Madinah. Batalkan niat kita nak pergi Syam ini. Sebab bahaya. Tempat itu sedang berlaku penyakit yang berjangkit. Kita balik ke Madinah. Akhirnya Umar memilih menerima pendapat yang kedua. Kalau itu kita putuskan, kita balik saya ke Madinah. Kita balik ke Madinah. Orang sahabat pertama yang mencadangkan teruskan perjalanan, protes. Umar, atafirru min qada'illah. Umar, adakah engkau hendak melarikan diri daripada qada Allah? Kau tak jadi meneruskan perjalanan ke Syam karena takut sakit. Bila kita pergi di Syam dan kita sakit, itu qada Allah. Bila kita pergi di Syam dan kita tak sakit, tidak jaga penyakit, itu pun qada Allah. Kenapa engkau balik ke Madinah? Umar kata apa? Iya, afirru min qada'illah ila qada'il akhar. Aku melarikan diri pada qada Allah yang satu kepada qada Allah yang lain. Maksudnya apa? Jika kita meneruskan perjalanan yang kita pergi ke negeri Syam dan kemudian kita nanti sakit di sana karena sedang berlaku penyakit yang merebak, itu qada Allah. Sebaliknya bila kita balik ke Madinah dan kita sehat semuanya, itu pun qada Allah. Tengok Umar memberi pengajaran. Kita pergi ke tempat penyakit, lalu kita sakit, itu qada Allah. Kita melarikan diri daripada penyakit dan kita sehat, itu pun qada Allah. Jadi aku memilih qada Allah sehat. Jadi jangan fikir qada Allah itu hanya satu bagi kita. Jangan fikir yang Allah kehendaki buat si kita ni hanya satu. Sakit pun qada Allah, kehendak Allah. Sehat pun qada dan kehendak Allah. Kenapa mesti milih yang sakit? Sedangkan kita ada pilihan untuk sembuh. Tapi kadang kita tak begitu cara berfikirnya. Bila kita usaha dengan ini, dengan menurut sunatullah dan berjaya, alhamdulillah berjaya. Inilah hasil jerih payah.
Tapi bila yang diusahakan ini tidak berjaya, dia kata, macam mana boleh tak berjaya? Kenapa awak sakit juga? Bukankah? Ya, apa boleh? Qada Allah lah. Bila sakit, qada Allah. Tapi bila sihat, macam mana? Bila sihat, dia kata, pasal saya rajin bersukan, makan saya jaga, tidur cukup, tidur cukup, saya tak pernah stres. Jadi patutlah kalau saya sihat itu memang patut. Itu memang usaha saya. Di sini patut saya sihat. Memang berhak untuk sihat. Tak macam hang. Tapi bila sakit, macam mana dia boleh sakit ni? Kan apa boleh buat? Kata Allah. Saya ulangi sekali, fahaman seperti ini adalah salah sesalah-salahnya. Tidak boleh orang mukmin yang punya akidah tauhid berfikir seperti itu tentang qada. Kita berusaha untuk sihat, jaga makanan, rajin exercise, cukup tidur. Kemudian Allah kita sihat, itu pun qada Allah. Allah bagi kita sihat, itu qadanya. Sesuai dengan usaha kita. Bila kita tak pandai menjaga, gaya hidup tidak betul, lalu kita sakit, itu pun qada Allah. Kedua-duanya qada Allah. Tapi apa yang Allah tetapkan buat kita, itu sesuai dengan apa yang kita pilih. Kalau kita pilih buat seperti ini, Allah bagi sihat. Kalau kita buat seperti ini, kita lagi sakit. Begitulah cara memahami qada. Jadi qada Allah buat kita ini bukan satu, banyak pilihan. Ini namanya qada mu'allaq. Jadi jangan kita fikir bila bicara qada, mana kita sudah tidak ada pilihan, tangan kita diikat, apapun pasti akan berlaku. Oh bukan. Tidak begitu. Itu namanya masyiah, ya. Jadi kaidahnya masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bebas. Dan yang keempat menyatakan terakhir yakni al-khalqu, penciptaan. Maknanya apa yang Allah ketahui, kemudian Allah catat, Allah tetapkan, kemudian Allah kehendaki. Bila batu tiga baru peringkat terakhir Allah menciptakan apa yang dia ketahui, yang dia tetapkan, yang dia kehendaki. Diciptakan, diwujudkan. Bermakna tidak ada sesuatu yang wujud di alam semesta ini, sama ada berupa kejadian ke, benda ke, semuanya ada kerana diadakan, diciptakan. Dan yang menciptakan itu yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu pun namanya qada juga. Jadi qada kaitannya dengan penciptaan Allah. Kenapa air ini ada di dunia ini? Ya, Allah yang menciptakan. Allah sudah tetapkan. Allah kehendaki ada dan Allah yang mengadakannya. Allah telah menetapkan air ini ada di muka bumi dan Allah ciptakan ia ada. Allah telah ketahui air ini akan wujud di muka bumi dan Allah yang menghendaki ia ada. Itulah penciptaan. Tidak ada benda di alam semesta ini, sama ada benda yang dapat kita lihat atau peristiwa yang berlaku, aksiden ke, kebakaran ke, atau apa-apa sajalah, berhentinya jantung berfungsi, itu berhenti ke umpamanya, atau mungkin ada jantung berlubang ke apa, semua itu Allah yang menghendaki dan yang menciptakannya. Tetapi jangan salah faham, Allah hanya menghendaki yang benda yang berlaku itu bergantung sesuai dengan apa yang kita usahakan. Artinya apa? Kita tetap diberi pilihan dan Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita pilih. Baik, untuk yang keempat ini dari penciptaan, pertama dalam nota lihat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62. Ini mungkin saya jelaskan lagi sekali. Surah Az-Zumar ayat 62.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu akbar. Allahu Allah. Khaliqu zat yang menciptakan. Kulli syai'in tiap-tiap sesuatu. Jelas sekali itu. Allah lah yang menciptakan sesuatu menjadi ada. Sehingga tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah lah yang mengadakannya. Itulah maksudnya. Mari saya contohkan. Hatta jatuhnya sehelai daun kering yang halus di tengah hutan belantara pada kegelapan malam. Itu pun Allah yang menciptakannya. Dia jatuh. Allah juga yang menciptakan asbabnya. Cemana dan itu jadi kering. Pukul berapa akan jatuh? Gugur. Di mana tempatnya? Allah Akbar. Khaliq. Tidak ada yang menciptakan kecuali dia. Termasuklah apa yang ada di luar diri kita atau yang ada dalam diri kita. Alam yang ada di luar diri kita. Sebab alam ciptaan Allah ini jamaah sekalian, ya. Alam ciptaan Allah yang syahadah itu alam yang nampak lah. Bukan alam gaib. Kalau gaib bukan alam malaikat, alam jin itu, yaitu ciptaan Allah juga. Alam syahadah yang nampak, yang Allah suruh kita mempelajari dan mengkajinya, itu hanya ada dua saja. Alam syahadah. Alam syahadah, alam yang nampak, yang nyata. Yang mata boleh melihat, telinga boleh dengar. Mungkin tangan boleh pegang. Akal fikiran boleh memahaminya. Itu alam syahadah. Hanya ada dua saja. Satu yang ada di luar diri kita. Yang kedua yang ada dalam diri kita. Ada dua saja. Dan semuanya ada, Allah yang menciptakannya. Baik, karena ada dua itu. Ini alam syahadah ya, kata alam gaib lain, alam jin itu lagi banyak. Lihat ayatnya. Bahwa alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah suruh kita mengkajinya ada dua. Yakni di dalam surah surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-53. Saya ulangi, alam ciptaan Allah, Allah yang menghendaki ia ada, Allah yang menciptakan ia ada. Tapi alam syahadah ya, alam syahadah, alam yang nampak, hanya ada dua menurut Al-Quran. Dalilnya ada dalam surah Fussilat, surah 41, ayat 53, sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ini dia. Sanurihim. Sin akan. Nun kami. Nuri memperlihatkan. Him kepada mereka. Panjang ya terjemahannya. Bahasa Qur'annya pendek. Sanurihim. Sanurihim. Tapi terjemahan Melayu. Akan kami perlihatkan kepada mereka. Lenguh cakap Melayu ni jemaah sekalian.
Sebab itu kalau ada seorang diplomat Arab katalah cakap Arab lalu interpreter sebelah dalam bahasa Melayu, itu kena makan kenyang-kenyang, kalau tidak lenguh. Iyalah tuh Syekh Arab hanya kata sanurihim, dia kata akan kami perlihatkan pada panjangnya lah. Akan kami perlihatkan pada mereka ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah. Tanda kebesaran kami, tanda kekuasaan kami, tanda kesempurnaan kami. Ayat mana tu? Fil afaq. Ayat-ayat yang kami letakkan fil afaq. Afaq yang daripada ufuk. Terjemahan Melayu tapi tak sesuai untuk makna ini. Ufuk mana horizon. Horizon itu ufuk. Tapi afaq di sini mana bukan horizon, bukan. Afaq itu yakni yang ada di luar diri kita. Alam yang ada di luar diri kita. Ya, mungkin di atas kita, di langit, di matahari, di Pluto, di galaksi sana, itu semua afaq. Ruang langit yang tidak tidak terbatas lah. Sangat luas. Itu namanya afaq. Ruangan yang sangat luas itu afaq. Itu satu. Alam yang nampak. Mulai pada bumi yang paling dekat, bulan, matahari, hingga solar system kita, yang ada matahari, itu ada galaksi kita yang kita tinggal di buruj Milky Way, galaksi Milky Way, gugusan bintang Bima Sakti bahasa Melayunya, galaksi Milky Way. Kalau dimelayukan gugusan bintang Bima Sakti, lagi panjang lagi. Itu baru satu galaksi. Sebelahnya ada lagi galaksi lagi. Allahu Akbar. Andromeda namanya. Jauh lagi. 200 billion solar system bergabung jadi satu. Namanya satu galaksi. 200 billion solar system. Kita berada dalam satu solar system. Pusatnya matahari. Marilah Jupiter, Bumi, Saturnus, Uranus, Pluto semua kelilingin. Itu satu. Satu solar system. 200 billion jadi satu kumpulan buat persatuan penduduk. Jadi satu galaksi. Dan kita berada pada galaksi Milky Way. Gugusan bintang Bima Sakti. Non jauh sana, dari tempat kita. Lebih kurang 4.000 tahun cahaya. Ada lagi satu gugusan lagi. Daripada 200 billion. Solar system. Menjadi satu. Nama Andromeda. 200 billion galaksi. Satu lagi. Makin besar. Baru satu super cluster. Semua itu dipanggil ayat kami di afaq. So afaq itu itulah, bukan horizon. Horizon apa? Horizon kita nampak dengan bumi kecil nampak. Horizon. Bumi ini debu masih besar. Berada di alam semesta. Bahkan kalau orang nak menggambar, nak melukiskan alam seafaq, bumi ini tak dapat dilukiskan. Karena terlalu halus. Itu satu, alam yang sangat besar. Yang kedua, ayat Allah yang mana? Wa fi anfusihim. Ayat-ayat kami yang ada dalam diri mereka. Ke dalam. Mulai daripada diri kita, mulai pada kulit yang paling luar, hinggalah DNA yang paling dalam. Dan sel sudah masuk pada DNA. DNA mungkin boleh dipecah-pecah lagi. Ada satu, kromosom apa tu? Yang laki XY itu ya? Yang laki XY yang perempuan? XX itu kan? Ya, bentuknya macam huruf X dan Y. Di kepala dia tu lagi ajaib sekali. Itu macam itu. Di kepala serta ada 4 cabang itu. Itu ada topik lidah dia. Ibarat tali kasut. Tali kasut kan di ujungnya ada apa? Ada apa tu ya? Yang diikat dia supaya tak Oh, aduh. Senang aja. Wah, kita yang buat ya. Kenapa tak diberi nama ya? Ini apa nama? Tali kasut, betul tali kasut. Tapi yang hujung diikat apa? Nah, kromosom demikian juga dalam DNA itu. Kromosom itu
Di 4, kalau X itu ada 4 kan di ujungnya itu semua ada topik lidah. Ibarat macam parfum yang terkasut supaya tidak berurai. Dan itu luar biasa rahasianya. Namanya telomere. Dan telomere ini rupanya Masya Allah. Itu pusat informasi bagi seluruh sel. Kalau satu hari katalah sel kita mati sekian ribu, sel kulit mati sekian ribu, sel darah mati hari. Kalau tak ada spare partnya, apa berlaku? Satu hari mati beribu-ribu sel, tapi tak ada pengganti. Apa yang akan berlaku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selagi masih ada ganti lagi. Nah, siapa yang mengarahkan untuk, sana ada 5.000, tolong cepat lagi. Sehingga sel-sel boleh membelah telomere itu. Itu panjang telomere, daripada lahir hingga mati, tidak sama. Semakin bertambah usia, panjang telomere, size-nya makin pendek. Sehingga dokter boleh mengagak. Orang ini agaknya umurnya berapa lama lagi. Bila telomere makin memendek, maknanya ajalnya sudah makin dekat. Sekaligus bila makin memendek, maknanya proses penuaan sudah mulai. Dan itu tidak boleh dinafi. Yang ini saya katakan, itulah ayat yang ada dalam diri kita. Ilmu sekarang berkembang hanya kepada 2 arah. Kajian sains hari ini hanya berkembang kepada 2 arah. Satu, mengkaji yang ada di luar, namanya ayat fil afaq, sehingga banyak malaikat pakar-pakarnya, pakar bulan, pakar angin, pakar matahari, pakar astronomi, pakar pokok, pakar pakar pokok pun macam-macam. Ada dokter pokok mangga, dokter pokok rambutan. Jadi PhD dia yakni dalam tesis dia menyusun susunan tesisnya yakni keajaiban pokok petai. Semua yang dokter petai bambanya. Keluar hingga pakar Allahu Akbar sampailah ke alam semesta. Yang kedua, sains belajar mengkaji ke dalam. Belajar kulit, belajar darah, belajar tulang, belajar Allahu Akbar walillahilhamd. Dan sehingga hari ini tidak habis. Itulah ayat Allah 2 ini saja. Satu ayat apa? Maksudnya ayat alam sadar ya. Yang kedua, alam anfus. Kalau bahasa Quran yang keluar apa ke dalam mungkin belajar. Yang satu ini mikrokosmik, yang kedua mikrokosmik. Yang keluar itu namanya bahasa saya kira dulu ya, ini bahasa belajar makrokosmos, yang ke dalam mikrokosmos. 2 itu saja. Dan Allah kata apa? Semua itu aku yang menetapkannya berlaku, aku yang menghendaki ia terbentuk, dan aku yang menciptakannya. Mulai daripada galaksi yang berbilion jumlahnya, yang saiznya subhanallah, hinggalah DNA yang sangat kecil, sangat halus, yang kita tak tahu apa kalau dipecah-pecah. Dahulu masa belajar tafsir kaitan al-kauniyah ya Mas sekalian, ya hanya kita hanya bengang gitu je lah. Kan saraf cakap kita bengong. Ya karena tidak mampu, karena memikirkan. Saya masih ingat ketika bersaraf mentafsirkan ayat al-kauniyah. Manusia kan, dalam Quran ada kan ayat yang bilang tentang penciptaan manusia daripada apa hingga lengkapnya surah Mu'minun ada. Sebelum dokter faham pun sudah cerita. Perkembangan embrio dalam rahim ibu sudah dijelaskan. Kita ini kata masalah sebenarnya hanya lumpuhkan sel-sel saja. Sel. Kan kehidupan itu bermula pada sel. Kehidupan bermula sel, lumpuhkan sel. Asalnya kita ini hanya satu sel, namanya nutfah. Contohlah mudah, saya suka contohkan diri sendirilah supaya orang tidak tersinggung. Saya dicipta oleh Allah daripada nutfah. Nutfah itu satu sel. Istilah mereka yakni ya zaijud kata orang Arab. Zygote kata jamaah sekalian. Itu daripada 2 unsur, satu daripada ayah saya, satu sel spermatozoa ayah saya berkumpul, dicantumkan dengan ovum ibu saya. Jadilah nutfah.
Itu satu sel. Membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Teruslah mulai sampai jumlah tertentu. Tah macam mana sel ini, sel tidak punya kemauan, tak punya keinginan. Tapi hanya setelah sel itu cukup banyak, ada sel yang ingin jadi sel kulit. Jadi kulit. Ada yang jadi sel darah. Yang ini pula, aku ingin jadi sel tulang aja lah. Aku ingin jadi sel ini. Malah dia tidak punya kehendak dan tak punya pilihan. Lalu siapa yang menggerakkan sel ini jadi kulit, jadi coba kalau sel ini punya kemauan, punya kehendak, dan semua ingin jadi sel tulang aja. Jadi lahir kita tulang aja. Ini jadi apa? Atau semua nak jadi sel daging aja. Allahu Akbar. Itu luar biasa dahsyatnya. Dan Allah sudah cerita dengan sangat sempurna dalam surah Al-Quran. Khasnya dalam surah Al-Mu'minun yang agak lengkap sedikit. Yang agak lengkap sedikit. Jadi, dari benda yang sangat kecil, sel namanya. Sel itu pun bukan benda yang terkecil, kata pesara dahulu. Quran kata, yang terkecil itu darah. Tapi adakah darah yang terkecil? Tidak. Quran kata, wala asghar. Maknanya ada yang lebih kecil daripada darah. Kalau orang dahulu memahami darah itu debu, kalau darah ya debu, makna debu bukan benda yang terkecil. Karena Quran kata ada asghar. Asghar itu mana lebih kecil daripada darah. Kalau darah diartikan debu, mana ada benda yang lebih kecil daripada debu. Orang sekarang mengartikan darah bukan debu. Karena bagi orang sekarang debu bukan benda yang terkecil. Orang sekarang lebih meyakini, mengikuti pendapat darah maknanya atom. Mana atom kan? Karena atom dipercayai benda yang paling kecil yang dicipta oleh Allah. Yang dicipta oleh Allah. Tapi rupanya ilmu makin berkembang, Allah makin tunjuk. Tadi ayat sanurihim, Allah kata, kami akan perlihatkan kepada mereka. Akan. Maknanya ada ilmu-ilmu Allah, rahasia alam semesta, yang dahulu yang Allah belum beritahukan pada generasi dahulu dan diberitahu pada jenis sekarang. Ada rahasia alam semesta yang Allah belum beritahu pada generasi sekarang, yang Allah akan beritahukan pada generasi akan datang. Mana semakin kemudian mereka akan banyak mengetahui rahasia alam semesta. Sebab Allah kata sanurihim, kami akan. Sekarang kita baca kami akan. Ada lagi. Dahulu orang kata itu paling kecil. Ya, jadi tapi ada kalau dalam arti atom benda yang kecil tidak juga. Suara kata asghar, ada yang lebih kecil. Konon lah. Ini kata pesara dahulu. Kenapa benda yang paling kecil dengan atom? Ya karena atom itu daripada dua patah kata dari bahasa Yunani kuno. Satu A dibanyak A ya, dibanyak A lah. Mas Saleh aja bacanya A. Kalau yang ini banyak I kan, ini I. Nah ini I. Tapi yang betul banyak E. Kalau yang ini banyak A. Yang ini kita baca ini E, yang I. Baru bahasa asalnya Yunani. Jadi A itu mana tidak. Dan tomos mana dibelah atau dibagi. Jadi tomos mana sesuatu yang tidak boleh lagi dibelah bagi karena dianggap paling kecil, kata orang dahulu. Sekarang dah ramai yang tak percaya mana atom itu paling kecil. Itu masih boleh dibelah lagi katanya. Ya, dia menjadi subatomik. Karena paling tidak atom di situ ada neutronnya, ada protonnya, kan ada elektronnya. Proton pun sudah sebesar itu. Namanya kereta kan. Itu baru boleh dibelah. Jadi subatomik. Lalu apakah mana proton, elektron, neutron itu paling kecil? Belum juga kata mereka. Itu masih boleh diurai lagi. Diuraikan. Menjadi kuark namanya. Wah, kalau sudah mau kuark itu orang sudah bingung. Karena sudah masuk dalam fisika kuantum. Dan orang jadi begini. Tapi mereka yakin ada walaupun belum dapat membuktikan dengan pasti. Yang sana sampaikan jemaah sekalian.
Benda sekecil itu justrulah yang Allah cipta itu. Justru dari situlah punca segala benda yang mewujud ini. Terciptanya Allah sebenarnya sangat besar itu justru berpunca daripada benda yang sangat halus. Sangat halus. Kita kata sel mungkin besar. Sel bukan besar sangat. Sel bila diurai-urai zaman sekarang pisah-pisah pecah kecil ada bagian menjadi molekul. Molekul dipecah-pecah lagi jadi atom. Gabungan banyak atom jadi molekul kan. Contoh molekul air yang kita panggil sebagai H2O. Kan menjadi H2O. Maknanya ada atom H dan ada O. Kalau H tak jadi. H kena 2, oksigen kena 1. Diikat dengan sangat kuat. Sangat kuat. Kan menjadi molekul air kan. Menjadi molekul air. Atom luar biasa, dipisah-pisah lagi. Benda yang sehalus itu, yang Allah suruh kita mengkaji, karena Allah kata seakan-akan, hai hambaku, kalau kamu nak tengok kuasa aku, kalau kamu nak tengok kehendak aku, kalau kamu nak tengok kuasa aku mencipta segala, tengok. Alam ciptaanku yang syahadah, yang gaib kita tak perlu suruh kaji lah. Tak perlulah kita belajar subjek jin itu tercipta dari apa, jin kalau menantu, apa antaranya, tak perlu. Tak perlu. Ijab kabulnya di mana, tak perlu. Apa dah kaji jin pula. Bahkan kalau jin nanti menantu kita jemputan malah takut, tak berani. Saya tak boleh lah minggu depan ada jemputan dari jin. Itu benda gaib, malaikat benda gaib sudah aman tu saja. Sudah aku beriman. Tapi akhir-akhir ini rasa pelik di sekalian. Benda-benda yang kaitan gaib, Allah suruh kita mengimani. Jangan banyak menggunakan apa? Akal. Karena memang akal tidak diberi kemampuan yang cukup untuk memahami benda yang gaib. Ya Mas Kran, sampai hari ini orang masih gaduh. Kadang saya berpikir, macam mana ya? Mungkin anggap di sini. Pikir tentang Allah di langit, duduknya di mana. Lalu Allah turun ke bumi seperti malam itu macam mana. Benda itu benda syahadah atau gaib ya? Benda nyata atau termasuk benda gaib? Mana benda yang kita disuruh mengimani tanpa banyak soal atau suruh memikirkannya supaya lebih logik? Mengimani. Tapi sekarang itu yang dibincangkan dengan orang sampai gaduh. Sudah aman tuh bila Allah itu sudah tak payah. Full stop sudah. Yang Allah suruh kaji itu ciptaannya yang nampak ni lah. Mengkaji cili, mengkaji semut, mengkaji ulat, itu malah dapat pahala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Itu bukan hadis tapi makna ucapan ulama dahulu sangat bijak. Berfikirlah kamu, fikirkan oleh kamu akan ciptaan Allah. Dan jangan sekali-kali kamu memikirkan zat Allah. Sudah. Yang berkaitan dengan zat Allah sudah. Amantu billah. Tapi malangnya dahulu sudah dimulai oleh orang dahulu ya Mas kan. Pada zaman Imam Ahmad sudah, Masya Allah, gaduh besar. Daripada Abbasiyah, percaya Quran ini makhluk ke bukan. Oh gaduh. Zaman itu sudah gaduh. Sekarang ada lagi. Allah Maha mendengarnya itu macam mana. Allah kata benar sudah. Tentang bagaimana bukannya sudah, jangan tanya. Ya, tak perlu dengar, tapi tak sama dengan manusia. Ya memang tak sama. Tapi kenapa kita buka ruang untuk orang memikirnya? Bahkan kalau kita buka ruang akan membuat orang makin bingung. Benda yang gaib itu perlu kita yakini sudah. Amantu billah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah, tentang zat Allah. Di situ nanti kita akan, karena yang ciptaan Allah memang itu santapan pikiran kita. Santapan akal yang Allah suruh gunakan kecerdasan IQ kita itu ya di ciptaannya. Baru kan nanti insyaallah tidak ada kebetulannya. Tak ada rupanya benda yang berlaku dasar yang kebetulan tak ada. Jatuhnya
pokok, hujan lebat, angin, tak ada yang kebetulan. Semuanya ada yang melakukannya. Dan yang melakukan itu Allah mengaku, aku yang buat. Aku yang menghendaki kita jadi. Lalu kenapa kita kata kebetulan ya, nasib baiklah kebetulan. Mana ada benda kebetulan? Semua itu berlaku atas izin Allah. Kita semua datang di sini malam ini bukan kebetulan ya Mas Kenan. Allah yang menghendaki dan Allah yang menggerakkan kita dan Allah yang menciptakan kita. Yakin dan percaya. Minta maaf agak kasar sedikit. Kita berkumpul di tempat ini malam hari ini. Kita dan disakit. Bukan pasal malam ini kita ada masalah. Bukan sebab malam ini kita sehat. Sakit. Saya yakin kita berada di tempat ini pada malam ini bukan sebab malam hari ini kita ada masa dan kita sehat. Bukan itu sebabnya. Kalaulah kita datang kemari malam hari karena kita ada masa dan kita sehat, puluhan orang yang ada masa dan sehat, tak ada pun. Iya. Semua itu telah diketahui oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah, dan Allah wujudkan. Tetapi pilihan kita. Sebab pada malam hari ini, tadilah sebelum Isya, saya yakin, bahkan siang tadi, kita boleh pilih, jamaah boleh memilih untuk terus di rumah, boleh datang kemari, boleh memilih untuk jalan-jalan kemana-mana, boleh. Tapi karena kita memilih datang kemari, maka Allah kehendaki kita sampai ke tempat ini. Jika kita memilih untuk duduk di rumah, ya kita akan berada di rumah. Jadi datang kemari itu pun takdir Allah, kita memilih di rumah itu pun takdir Allah. Allah yang menghendaki dan yang menciptakannya atas dasar pilihan kita. Jadi nanti kita diberi ganjaran balasan oleh Allah berdasarkan apa yang kita pilih. Kalau yang kita pilih itu betul, ya kita dapat pahala. Saya nampak satu contoh mudah saja. Mati karena penyakit yang dideritanya. Sakit, dah berobat sana sini, dahlah Kustia cari obat, makan mau jumpa. Macam-macam lah, dokter semua dah jumpa, tukar dokter. Hospital mana pun dah pergi. Atau yang terakhir, hospital yang terbaik di Malaysia. Namanya Hospital Tawakal. Terbaik itu. Ya, saya yakin, yang paling baik. Namanya Tawakal, macam mana dulu? Tak hebat macam mana. Yang lain kalah lah, pasti paling top sekali. Paling top sekali. Ya, setelah usaha ikhtiar dengan penuh sabar ikhtiar, akhirnya ajal menjemputnya. Meninggal itu. Mati. Karena penyakit yang telah dideritanya, apalagi dalam istilah agama kita ini, itu agak panjang, tapi saya sedang menghadap tempat lain. Namanya al-mautul mubarmaj. Al-mautul mubarmaj itu yakni kematian yang telah dirancang dan diprogramkan. Rupanya kematian ini sesuatu yang telah dirancang, diprogram oleh Allah dari awal. Dan kita boleh melihat perjalanannya. Akan begini-begini, mati. Memang serius program. Ibarat kilang yang mengeluarkan satu produk, kilang itu sudah menetapkan jangka hayat benda ini berapa lama. Apa itu jangka hayat? Jangka hayat. Apa jangka hayat? Bateri umpamanya, kilang keluarga bateri. Kan dia sudah tahu bateri ini aku buat jangka hayatnya berapa tahun, mana bila dah cukup masa tu akan kong lah kan, akan kong lah kan. Apa namanya jangka hayatnya? Ya, dibagi lifespan dia. Jadi jangka hayat dia lah. Kita berupaya begitu dan ada program itu dalam diri kita. Sehingga ada istilah al-mautul mubarmaj. Dan itu boleh dilihat. Maksudnya boleh dikaji oleh pakar dia. Oleh pakar. Oh, kalau tanda ada. Ada tanda dan itu semuanya ada dalam sel kita. Ada sel yang dipanggil apa namanya? Mautul hayala mautul haliyah al-mubarmaj dalam bahasa Arabnya. Yakni
apoptosis ya bahasa kedokterannya. Apoptosis. Nah, yakni kematian sel yang dia sendiri membunuh dirinya. Apoptosis kalau tidak salah. Apoptosis. Itu sel mati bukan karena faktor luaran, bukan karena cedera ke, bukan karena keracun dari luar ke, tapi dia sendiri berproses untuk membunuh dirinya sendiri. Dan itu ada dalam diri kita setiap saat ada itu. Yang peliknya, ia sengaja membunuh dirinya itu untuk menjaga kelangsungan hidup sel yang lain. Dan itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Saya sedang menjelaskan ayat ini, ayat berkaitan itu tafsir saintifik surah Al-Waqi'ah. Tafsir saintifik surah Al-Waqi'ah. Kemudian ada itu dan saya sedang menjelaskan itu. Kematian al-mautul haliyah al-mubarmaj. Yang dalam istilah kedokteran kalau tak salah itulah apoptosis bahasa Inggrisnya. Dan itu nikmat. Matikan itu. B mati. Matinya apa? Matinya yakni karena tembak kepala dia. Tepu, mati. Atau matinya apa? Sengaja makan obat nyamuk. Habis satu kotak. Ya, dengan maruko kan melingkar sama mati. Mati. Oh, karena penyakit yang dideritanya. B mati karena bunuh diri. C mati. Mati di mana? Tuh dibunuh oleh orang kafir. Lawan di medan perang. Mati juga. ABC mati. Siapa yang menghendaki, siapa yang menciptakan kematian A, B, C, D, jawabannya Allah. Allah lah yang menghendaki A, B, C mati. Itu kehendak Allah. Allah juga yang menciptakannya. Pertanyaannya, kalaulah kematian tiga orang ini Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakannya, kenapa nanti yang mati bunuh diri itu masuk neraka? Kenapa yang mati syahid tadi masuk surga tanpa hisab? Kenapa yang mati karena penyakit yang dideritanya tadi, kalaulah dengan penyakitnya itu sabar dan sebelum mati dosanya semua terampun masuk surga, kalau dengan penyakitnya itu dia tak sabar atau sabarnya tak cukup sehingga masa meninggal dosanya belum terampun semuanya, ya di akhirat kena hisab dahulu. Kenapa nasibnya di akhirat berbeza-beza? Jika kematian tiga orang tadi semuanya atas kehendak Allah. Kan semua kehendak Allah. Jadi yang ditanyakan jemaah sekalian di akhirat ini bukan matinya. Allah tak akan mempertanggungjawabkan kematian A, tidak akan mempertanggungjawabkan kematian B, tidak akan mempertanggungjawabkan kematian C. Karena yang menghendaki ia mati, yang menciptakan kematian itu Allah. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah yakni puncanya, asbab yang dilakukan. Kenapa lah kamu dahulu minum racun? Itu yang disoalkan oleh Allah, bukan matinya. Mati itu kehendak Allah. Yang satu mati karena berjuang di jalan Allah, itu yang dapat pahala. Dapat pahalanya karena perjuangannya itu. Matinya matinya B, matinya sama aja. Bila nyawa keluar pada badan, namanya mati. Namanya mati. Dan itu kehendak Allah semuanya. Yang dipertanggungjawabkan yakni apa yang menyebabkan orang itu mati. Kalau yang menyebabkan dia mati itu pilihan dia sendiri, sengaja ia nak bunuh diri, nah itu yang akan disoal. Ini jangan disoal. Paham ya di sini? Jadi semua berlaku atas kehendak Allah, semua dicipta oleh Allah. Berikan ayat firman Allah tadi, Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Kalau semua telah dikehendaki oleh Allah berlaku. Lalu apa yang itu disoal, yang B tidak, dasarnya. Termasuk amalan kita. Baik, mari kita lihat ayat kedua. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat selepas surah Yasin. Selepas surah Yasin
ayat 95 dan 96. Atau 96 aja lah. Tak payah banyak-banyak. Ayat 96 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas sekali ayatnya. Wallahu dan Allah. Khalaqakum, dia telah cipta kamu. Wa ma, dan apa yang ta'malun, yang kamu amalkan. Maksudnya apa? Allah lah yang telah cipta kamu, dan Allah jugalah yang telah menciptakan amalan kamu. Allah. Amalan kita itu Allah yang menciptakan. Kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, semua organ yang ada dalam tubuh kita ni Allah yang cipta. Tangan kita bergerak, kaki kita berjalan, mulut kita bercakap, melakukan amalan. Amalan itu pun Allah yang ciptakan. Ya, bukan ciptaan kita. Kalau amalan yang keluar daripada badan kita, tubuh kita, ada baik, ada buruk, dan semua itu ciptaan Allah, lalu kenapa kita dipertanggungjawabkan? Akan begitu. Kenapa kita nanti dipertanggungjawabkan? Kalau amal kita itu Allah yang cipta. Nah, di sinilah kita faham betul-betul. Tadi saya katakan, ya, mulut kita zaman sekarang ciptaan Allah. Lidah kita ciptaan Allah. Alat untuk kita bercakap yang diarahkan oleh otak kita di dalam, itu semua ciptaan Allah. Dan Allah beri kita pilihan sama ada suara yang keluar pada mulut kita ni suara yang baik, ucapan yang baik, atau ucapan yang jahat, itu di tangan kita. Pilihan kita. Bila kita memilih untuk mengucapkan kalimat yang tak baik, keluarlah tak baik. Allah yang menciptakan tak baik karena kita memilih untuk mengucapkan tak baik. Bila kita memilih untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, maka keluarlah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu pun Allah yang menciptakannya. Yang keluar itu baik ke tak baik, Allah yang menciptakan. Tapi atas dasar pilihan kita. Jadi kita nanti dihisab oleh Allah berdasarkan pilihan itu, bukan kerana amalnya itu. Bukan kerana amalan kita. Ini ada minuman. Minuman itu apa? Minuman arak. Ya, tua lah. Arak terlalu mewah sangat. Tua. Tua. Tua itu pun bukan tua yang mahal. Tua yang paling murah. Yakni, ya okeylah. Tua yang terbuat daripada bekas apa tar jalan raya lah. Itu adalah. Katanya orang kalau dah mabuk sangat, giat sangat, tapi tak mampu beli, itu apa namanya? Tar itu pun diminum gitu. Sebab yang penting mabuk. Dia kata yang penting mabuk, bukan rasa dia. Kalau dah kita ada tangan, orang itu ada tangan, ada mata, ada kemauan. Dengan tangannya, dengan kemauannya dan matanya, dia boleh memilih untuk minum tua tadi dan mabuk, atau dia boleh memilih untuk tidak meminumnya. Itu pilihan dia. Bila ia memilih untuk minum, maka Allah berikanlah qadanya minum, maka minum tua berlaku. Bila ia memilih untuk tidak minum, maka kejadian meminum tak akan berlaku. Jadi yang dihisab oleh Allah bukan berlaku atau tidak minuman itu, pilihannya itu yang mana. Yang disoal, kenapa dahulu kamu memilih minum, sedangkan kamu ada pilihan untuk tidak minum. Aku suruh kamu solat, kenapa kamu tak mau solat, sedangkan waktu itu kamu boleh memilih untuk solat. Itu nanti yang dihisab. Jadi Allah hanya akan memberikan
qadanya sesuai dengan apa yang dipilih oleh hambanya. Itu maksudnya. Dalam bahasa akidah, Allah hanya beri kita kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk punya kemauan, tapi Allah tidak beri kita kemampuan untuk mewujudkan keinginan kita. Itu saja. Allah hanya bagi kita kemauan, keinginan. Saya nak itu, saya kan kita ada itu ya. Itu pemberian Allah tuh. Oh, saya nak itu, saya nak ini, saya nak itu. Allah bagi itu. Tapi kita tidak diberi kemampuan, keupayaan untuk mewujudkan keinginan itu. Sebab yang berkuasa mewujudkan kemauan kita itu Allah. Nih, Al-Khalqu. So itu banyak sekali apa yang kita inginkan tidak tercapai. Apa semua yang kita inginkan kita dapat? Tak ada. Kalau kita dapat, ya Allah kehendaki dapat. Itu kehendak Allah. Kalau kita tak dapat, itu pun kehendak Allah. Kita dapat mendapatkan keinginan kita. Itu qada Allah. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu pun qada. Lalu bagaimana? Kalau kita dapat sesuai dengan keinginan kita, syukurlah. Allah sedang menunjukkan rahmatnya kepada kita. Bila yang kita inginkan ini tidak dapat kita capai, tak dapat, bahkan kita mendapatkan benda yang kita tak suka, sabarlah. Allah sedang menunjukkan bahwa dia maha berkuasa, dan bila Allah sudah menunjukkan sifat yang maha berkuasa, kita tidak boleh buat apa-apa. Kita hanya kata, bahasa yang mudah ya, kalau kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, selepas kita berusaha, tanamkan dalam hati kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa? Semua yang saya dapat ini, dapat itu, semua adalah milik Allah, dan suatu saat akan tanamkan itu kalau kita berjaya dalam hidup. Punya cita-cita, punya kemauan, punya usaha, lalu berjaya. Allah beri kita kejayaan, yakinkan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud saya, tanamkan makna itu, ayat itu. Semuanya ini milik Allah. Itu hak Allah. Saya tak ada hak untuk mengklaim usaha saya. Karena itu semua yang milik Allah, suatu saat Allah akan ambil balik walaupun tanpa notis. Jadilah kita orang bersyukur. Pahala kita bertambah. Sebaliknya, kalau kita telah berusaha, bersungguh-sungguh, ya, telah berusaha itu, berusaha ini, mohon itu, mohon ini, dan macam-macam lah ikhtiar. Tapi akhirnya, kita tak dapat apa-apa. Apa yang Allah berikan pada kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan? Kalau seperti itu, katakan saja, yakin pada kita, la haula wala quwata illa billah. Maknanya apa? Oh, rupanya saya ini tidak ada daya, tak ada kekuatan untuk mewujudkan keinginan. Saya, diri ini Allah hanya berikan keinginan, kemauan saja, tapi tak punya kemampuan untuk mewujudkannya. La haula wala quwata illa billah. Dapat pahala lagi. Tapi kan kadang tidak sampai begitu akidah kita. Baca innalillah hanya bila dengar orang meninggal. Payah. Coba siapa di antara kita ketika ahli keluarganya bertambah. Ya mungkin lahirlah cucu pertama, lahirlah cucu kedua, lalu melihat cucu pertama lahir, innalillah. Coba siapa yang mengamalkan? Garansi tidak ada. Karena pemahaman kita terhadap innalillah itu tidak seperti itu. Kita sudah lama didoktrin bahwa innalillah itu hendaklah diucap ketika mendengar kematian. Oh, innalillah. Tidak, justru innalillah itu hendaklah kita tanamkan
bermula daripada awal kita mendapatkan sesuatu. Kenaikan pangkat, kejayaan dalam apa sajalah. Dapat itu, dapat dia. Innalillah. Maksudnya apa? Semua yang saya ada sekarang ini. Sebenarnya tak ada. Sehari ini saya dapat semuanya. Semuanya milik. Itu maksud innalillah tu. Masa dapat tu innalillah. Nanti bila suatu saat tiba masanya, Allah menghendaki, Allah akan ambil balik tanpa notis. Bila Allah ambil balik, ya wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu jadi orang yang saya yakin jamaah boleh jadi wali kalau begitu. Iya. Betul, saya yakin dia muskan. Wali dalam arti kata kekasih Allah ya. Jangan diartikan wali mana kemudian boleh terbang, bukan. Boleh terbang, boleh apa namanya minum banyak-banyak tapi yang kenyang orang lain, itu bukan wali. Iya. Tapi macam mana? Setan pun pasti geleng-geleng kepala tengok orang ni. Macam mana lah aku nak kacau orang ini. Allah bagi macam-macam. Dia tak lupa daratan. Dia tidak mendakwa dirinya hebat. Sebaliknya dia boleh mengatakan semua milik Allah ma, milik Allah ma. Dan aku yakin Allah boleh ambil bila-bila masa tanpa beritahu pun. Dan bila Allah ambil, saya tak ada hak untuk komplain, tak ada hak untuk menyesal, tak ada ulang kenapa. Malangnya karena di awal-awal lagi kita tidak tanamkan makna filosofi innalillah, bila Allah ambil sesuatu yang dia masih sukai, macam mana lagi ya? Responnya mula-mula. Allah ambil apa yang ada di tangannya, sementara benda itu masih dia cintai, belum bersedia melepaskannya. Allah ambil, biasanya macam mana responnya? Ya Allah, kenapa lah? Kenapa? Mesti wiridnya why? Limata. Apa dia fikir itu orang mukmin? Keluar kata kenapa kepada Allah itu dosa jemaah sekalian. Iya. Karena kita sudah mulai mempertikaikan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil apa yang dimiliki. Kenapa pula kita yang tak puas hati? Sebab itu Nabi SAW ketika takziah, ada seorang sahabat dengan mati ahli keluarganya sangat dicintai. Apa ucapan takziah Nabi pada tuan rumah ini? Nabi kata, Inna lillahi ma'akhoda. Saya yakin semua sudah tahu itu. Puan, sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang dia miliki. Apa yang Allah ambil itu milik dia. Anak puan mati kan? Iya, ya Rasulullah. Anak puan itu milik Allah. Dan sekarang Allah mengambil apa yang dia miliki. Walahu ma'ata, dan bagi Allah apa yang diberi. Dahulu ketika Allah beri kamu anak itu milik Allah. Sekarang Allah ambil semula, mana Allah mengambil miliknya. Jadi puan tak ada hak untuk komplain. Sebab Allah mengambil sesuatu jadi haknya. Tengok. So innalillah itu kalau itu tanamkan di awal-awal. Pertama, kita pasti mampu bersyukur pada Allah. Pasti. Dan nanti bila suatu saat Allah ambil, walaupun tanpa notis, sabar itu mudah kita lakukan. Waktu itu kita kata, la haula wala quwwata illa billah, saya tidak berdaya. Tidak berdaya untuk menghalang. Karena kita dapat pun kehendak Allah, kita tak dapat pun kehendak Allah. Kita dapat pun ciptaan Allah, kita tak dapat pun itu Allah yang menciptanya. Kita hanya diberi oleh Allah SWT keinginan dan kemauan, tapi tidak diberi kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Itu keinginan kita ni biasanya melebihi kemampuan. Betul kan? Keinginan manusia ni melebihi kemampuan. Ya, keinginannya jadi inginlah umpamanya mendaki ke puncak bukit. Keinginan dia. Tapi kemampuan dia berpusing-pusing di kaki bukit. Kemampuannya rupanya hanya jalan-jalan di kaki bukit. Keinginan dia. Dan itulah realiti kehidupan. Sebab bila kita berjaya ke sana, Allah lah yang membuat kita berjaya. Itu kehendak Allah.
Katakan innalillahi wa inna, masya Allah, la quwata illa billah. Tadi saya katakan. Semua itu kehendak Allah. Diri ini tidak punya apa-apa. Coba kalau itu dihayati seperti itu, iman itu betul-betul berkesan sehingga orang mukmin yang benar-benar beriman berbeza gaya hidupnya, cara hidupnya, pandangan hidupnya dengan orang yang tidak beriman. Jangan sampai orang yang mengaku beriman tapi pandangan hidupnya sama saja dengan orang yang beriman. Apa bisanya? Ini maksud saya. Semua berlaku atas kehendak Allah. Dan semua yang Allah kehendaki itu yakni terhadap ciptaannya. Allah nak tumbangkan pokok ini, ya itu terserah dia lah. Karena itu milik Allah. Kan? Allah nak matikan hambanya ini, ya itu terpulang Allah lah. Kita tak boleh protes. Karena itu adalah milik Allah. Dan Allah punya kuasa sepenuhnya. Melakukan apa saja yang dia kehendaki. Termasuk amal kita itu ciptaan Allah. Kalau ia ciptaan Allah, kenapa kita dipertanggungjawabkan? Yang dipertanggungjawabkan adalah bukan amalnya, tapi asbab pilihan kita. Orang yang memilih untuk taat, ya, dapat pahala. Orang yang memilih untuk jahat, ya, dapat dosa. Apatah lagi jamaah sekalian, amal itu nanti akan dilihatkan. Begini jamaah sekalian, kalau boleh saya sambung sedikit. Dalam ayat ini amal ciptaan Allah ke bukan dalam surah Sofat ini? Surah Sofat ayat 96 tadi lah. Surah Sofat ayat 96 tadi. Ayat itu cerita bahwa amal itu ciptaan Allah atau bukan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan? Allah lah yang mencipta kamu dan Allah juga yang mencipta apa yang kamu buat. Mana perbuatan kita, amal kita ini ciptaan Allah, kan? Kita ciptaan Allah, betul. Kalau kita ciptaan Allah, mana kita ini sebagai apa? Yang dicipta. Makhluk, kan? Kita ini makhluk. Amal kita itu Allah yang cipta. Kalau itu amal itu termasuk apa? Makhluk. Amal itu makhluk. Karena makhluk itu mana yang dicipta? Mana yang cipta? Kita makhluk. Nampak? Maklum kita berada di alam syahadah. Nampak? Amal kita ciptaan Allah juga. Namanya makhluk. Kenapa tidak nampak kalau itu makhluk? Karena amal kita sekarang ini jamaah sekalian tidak berada di alam syahadah. Ingat ya, alam ada dua. Satu alam syahadah, kedua alam gaib. Betul? Alam secara mudah terbagi dua. Alam syahadah, alam yang nampak lah. Dan alam syahadah ada dua tadi. Surah Sofat tadi. Yang kedua alam gaib. Alam gaib yakni alam yang di sebalik alam syahadah ni lah. Masa sekolah menengah dahulu, kata cikgu saya, satu yakni alam fisika, kedua alam metafisika. Satu alam fisik, kedua metafisik. Meta kan di sebalik, kan? Alam kubur itu alam syahadah ke alam gaib? Alam kubur, alam kubur. Alam syahadah mana? Alam yang boleh dilihat dengan panca indera, dengan telinga, dengan boleh. Alam kubur, alam syahadah atau gaib? Gaib, kan? Alam gaib. Alam dunia, alam syahadah. Amal kita makhluk Allah. Kenapa dia tidak kelihatan di sini? Karena amal itu berada di alam gaib. Betul? Tidak mungkin dapat dilihat di alam syahadah. Pertanyaan saya, kalaulah amal itu ciptaan Allah dan ia berada di alam gaib, agak-agaklah mungkin atau tak mungkin amal kita itu boleh kita lihat dengan mata kepala. Bahkan kita boleh bercakap dengannya di alam gaib nanti. Agak-agak. Bila alam
Bila amal itu kita lihat di alam gaib. Mungkin kita dapat melihatnya bukan di sini, tapi di alam gaib. Paling tidak alam gaib bermula bila? Yang pasti kita akan lalui. Alam gaib yang pasti kita akan lalui. Kubur. Agak-agak amal kita yang sekarang berada di alam gaib ini, boleh tak kita melihatnya ketika kita sudah masuk di alam gaib juga? Amal itu berada di alam gaib, sekarang sudah berada di alam gaib, dan kita pun berada di alam. Jadi tempat kita berada dengan amal yang kita nak lihat berada di alam yang sama. Namanya alam kubur kan? Kita berada di alam kubur, amal pun sudah berada di situ, sehingga antara kita yang melihat dengan amal yang kita lihat berada di alam yang sama, betul? Sekarang kita hidup di alam syahadah. Amal kita berada di alam gaib. Mungkin kita melihat? Tak mungkin, karena berbeza antara yang melihat dengan benda yang dilihat kan, berbeza alamnya kan. Sekarang kalaulah antara kita yang melihat dengan amal yang kita lihat itu sudah berada di alam yang sama, jadi alam kubur, mungkin atau tidak mungkin kita melihat amal itu? Karena amal itu makhluk. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin? Betul? Jamaah sekalian, bukan mungkin, sangat pasti. Karena ada hadisnya. Bukan kata tuh guru, bukan. Bukan kata Abuya, bukan. Ini hadis Nabi. Hadisnya daripada sahabat Nabi namanya Al-Barra bin Azib. Ini sahabat Nabi Barra bin Azib. Akhirnya agak panjang, saya baca yang ujung saja. Hadis ini diakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Darjah hadis ini yakni sahih. Saya kutip dari Musnad Imam Ahmad, nomor hadisnya 18.354. Hadisnya begini. Panjang tapi yang berkaitan amal ya. Qala Nabi SAW bersabda, panjang di ujung itu, fayaqul, lalu berkatalah malaikat. Ini di alam kubur nih. Di alam kubur nanti setiap manusia ini kan jumpa malaikat kan, yang juga di alam kubur. Itu malaikat memang tugasnya di sana lah. Tak pernah tugas di sini, tidak ada di NSK, tak ada di situ. Itu malaikat tugas sana. Malaikat di NSK lain, di Giant malaikat lain. Malaikat ini tugasnya macam-macam. Dan tak ingin pun malaikat yang tugas di kubur ingin tengok KCC. Tak ingin. Tak ingin. Kata malaikat di alam kubur kepada hamba Allah ni, setelah ditanya, absyir, hai hamba Allah, bergembiralah. Ini maksud sabda Nabi. Ya, Nabi berkata, absyir. Orang ada suara berkata kepada orang ini, absyir, bergembiralah. Billadhi yasurruka, dengan sesuatu yang pasti akan menggembirakan engkau. Terkejut ini orang ini dalam kubur. Di alam barzah yang begitu dahsyat, tiba-tiba ada makhluk Allah yang memberitahu kepadanya supaya ia bergembira. Jangan sedih, gembira. Kalau perlu tertawa. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dahulu dijanjikan pada kamu. Kamu dahulu di dunia kan dijanjikan oleh Nabi, oleh Quran. Hari kubur ada, siksa kubur ada, nikmat kubur ada, bertemu dan ada. Kan itu janji masa itu. Sekarang kamu telah menjumpai hari yang dijanjikan tersebut. Fayaqulu lahu, si mayit yang dalam kubur ini bingung nih, ini orang mana nih tiba-tiba bagi nasihat, tapi seronok. Nasihat dia, bergembiralah. Seronok, tapi tak kenal dia. Lalu si mayit ini bertanya, man anta? Hang ni siapa? Ya mungkin mayit orang Kedah lah. Hang siapa?
Awak ni siapa? Tapi seronok karena dia memberikan kabar gembira, suruh gembira. Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Karena aku nampak wajah kau ni wajah membawa tuah lah. Kalau bahasa Melayunya. Wajah kau ni wajah berseri-seri, wajah muka kamu ni muka membawa keuntungan lah, membawa kebaikan lah. Tapi siapa yang kau ni? Aku tak kenal lah. Kata si mayit kepada makhluk yang bercakap dengannya. Bukan hanya dapat dilihat bentuknya, bukan sekadar dapat didengar suaranya, boleh berdialog dengannya. Dan orang yang tak kenal. Fayaqul, lalu makhluk ini menjawab dengan jujur, ana amaluka soleh. Hai hamba Allah, akulah amal soleh kamu. Masya Allah. Dahulu kamu buat amal soleh macam-macam kah? Soleh dengan Allah, soleh dengan jiran, soleh dengan anak, soleh dengan keluarga, soleh dengan orang tua. Semua amal soleh direkodkan oleh Allah. Dicipta oleh Allah. Karena amal itu makhluk Allah. Makhluk Allah mana wujud? Makhluk kan mesti wujud kan? Boleh lihat. Kenapa kita tak boleh lihat di sini? Ya, karena ia berada dalam gaib, kita di alam nyata. Nanti bila kita sudah berada di alam yang sama dengan amal kita, contohnya alam kubur, kita di sana, amal di sana, amal menjelma, menjadi rupa yang sangat cantik, menemui orang yang beramal soleh tadi, memperkenalkan dirinya. Ana amalukas soleh. Akulah amal soleh kamu. Inilah amal nanti akan wujud. Karena makhluk. Bentuknya macam mana? Ya kita yakin sajalah kan alam gaib tak payahlah teropong jauh-jauh. Sebaliknya kalaulah orang itu banyak amal jahatnya jemaah sekalian. Amal jahat itu pun ditajasum dalam bahasa Arab dipanggil tajasum kan? Tajassud oleh Allah di apa ya dijilma ya. Bahasa Arab dijilma ya. Benda yang tak nampak jadi nampak itu kan dijilma kan? Ya betul lah. Bahasa yang tepat. Bahasa Arab dipanggil tajasud ataupun tajsim. Dijilmakan jadi rupa yang sangat bodoh. Bodoh, menakutkan. Bahasanya suaranya kasar. Jadi si mayit ketakutan lah. Man anta? Kamu ni siapa? Pergi jauh. Ana amalukas. Akulah amal buruk kamu dahulu. Ingat ya, amal kata Quran itu ciptaan Allah. Allah cipta. Maknanya ia status sebagai makhluk. Bila makhluk maknanya boleh dilihat, boleh dengar. Tapi bukan di sini. Di sana, di alam gaib. Bila kita yang melihat dengan amal yang kita lihat sudah berada di alam yang sama dimensinya. Kita dengan amal kita tak sama. Alamnya tak sama. Kita tinggal di alam dunia yang berdimensi 3. Amal kita mungkin berada di alam yang berdimensi 5. Kalau amal soleh mungkin berbeza dimensi. Nanti bila kita sudah berada di alam yang sama dimensinya, bukan hanya boleh dilihat, bukan sekadar boleh dengar suaranya, bahkan boleh diajak berkata-kata, bercakap-cakap. Karena amal adalah makhluk. Setiap makhluk pasti boleh dijilmakan. Nanti saya akan jelaskan nanti insyaAllah pada materi yang lain. Kematian ini menurut kita ya mas kan, peristiwa ataupun apa? Kematian ini suatu peristiwa atau makhluk. Mati. Kematian ini makhluk Allah atau peristiwa? Mati. Peristiwa. Makhluk. Tahu dalilnya? Ya, dalilnya ada dalam surah Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Masya Allah. Allah lah yang menciptakan kematian. Bila Allah kata Allah lah yang menciptakan kematian, mana mati itu dicipta Allah dan mati itu statusnya sebagai makhluk. Dan saya ulangi, bila saya itu dikatakan makhluk, maknanya boleh dilihat. Boleh dilihat. Boleh lihat. Tapi tentulah bukan sekarang karena kematian berada di alam lain.
Nanti ada hadisnya. Di akhirat kematian ini dijilmakan oleh Allah dalam bentuk yang boleh dilihat oleh semua manusia. Imma ahli surga wa imma ahli neraka. Karena dia makhluk. Karena dia makhluk. Dan hadisnya sahih. Jadi hati-hati. Amal kita dicatat sekarang. Nampaknya catat macam tak nampak. Bila masuk alam kubur, amal dah berhenti beramal, yang baik yang buruk dijilmakan menjadi rupa yang boleh dilihat, didengar suaranya, bahkan boleh diajak berkata-kata. Amal soleh jilmakan dalam bentuk yang sangat-sangat cantik, menawan, menyeronokkan. Sementara amal yang jahat, Allahu awalnya lebih cuma bentuknya lah. Pasti menakutkan. Pasti menakutkan. Inilah yang sekalian, ciptaan Allah. Jadi bila Allah semuanya aku yang cipta, maknanya ia makhluk. Bila makhluk, maknanya boleh dilihat, didengar, walaupun mungkin bergantung pada tempatnya lah. Selagi antara yang melihat dengan subjek yang melihat dengan objek yang dia masih berada pada alam yang berbeza, tak bolehlah. Kecuali Allah perlihatkan. Kalau Allah perlihatkan, ya bolehlah. Malaikat berada di alam lain. Kita berada di alam lain, kita tak boleh lihat malaikat. Kecuali Allah perlihatkan malaikat baru nampak. Jin berada di alam lain. Kita berada di alam lain. Ya tak boleh lihatlah. Kecuali Allah izinkan, Allah perintahkan jin memperlihatkan dirinya kepada kita. Menjelma banyak. Jadi pokok ke, jadi kuda ke, jadi katak. Biasanya jin ni kalau menjelma jamaskan, menjadi bentuk yang lain lah. Ya jadi katak. Balik rumah tiba-tiba ada katak bukan besar. Katak sebesar meja makan duduk depan pintu berarti. Buka gate dan bentuk katak. Ya tak mungkin ada kata itu jin jadi jin tu. Dan biasanya kalau jin menjadi katak, tujuannya untuk menimbulkan takut. Dan dia tidak berani lama-lama. Dan kalau kita kata waktu bawa senjata lah punya, bawa pedang, bawa tombak, bawa senapan gajah, kita tembak dia, mati dia. Dia mati. Sebab itu dia tak berani lama-lama, takut kita bunuh. Kalau bunuh dia mati. Sekejap aja. Jadi kata, itu mungkin kita dah hilang. Karena dia tahu risikonya sangat berat. Kalau kita tembak dan mati, dia akan mati. Umurnya habis. Dan saya yakinlah sejahil jadi sebodoh-bodoh jin pun tak akan ada jin yang mau mati kata. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Ya bodoh lah. Mati kata. Ya, sebab apa? Bila dah berubah jadi kata, ia akan berlaku sunnatullah kata. Kata bila belum mati ya. Tapi kalau menjelma, belum menjelma, kita tak boleh membunuh dia. Kita tembak, tak mati, kita ya. Sebab ia dalam bentuk yang asal, yang asli. Sebab itu tak berani lama-lama. Menjadi kuda sekejap, jadi katak sekejap, jadi ular sekejap. Dan itu tak perlu takut lah. Biasanya tujuan untuk menakutkan. Lawan aja. Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Kata itu aja. Wahai musuh Allah, rambus kau dilaknat Allah, pasti lari. Sekelip lepas hilang. Malangnya tujuan jin itu suruh takut dengan kita, takut kita tembak dengan serbang gajah. Dia suruh takut dengan kita. Malangnya kita pula lebih takut. Nah, itu dah masalah lagi. Dan lebih teruk lagi, ya saya kan menyesatkan. Besoknya panggil bomo, suruh malu. Rumahku rupanya ada jin. Panggil bomo. Wah pula macam-macam permintaannya. Oh ya, ini memang jin. Ini jin lihat, ini warisan Jepun. Dan dia mau pergi, misalnya dia ingin darah kambing putih. Jadi puan kena menyembelih kambing warna putih, darahnya ditaburkan di keliling rumah. Dah banyak syirik akhirnya. Kan? Itu jangan takut itu. Jangan takut. Baca kasih a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalian ukhrij ya Allah, ithab ya Allah, pasti dari. Garanti. Syaratnya yakin kepada perlindungan Allah dan yakin itu adalah jin yang menjelma, pasti takut kita. Jangan malah lari panggil bomba, ya tak sempat bomba datang dah hilang lah.
Wah, mana kata besar tadi cek sini sebesar meja makan tuh 8 orang kata. Apa ke benda? Kalau kata betul tak macam itu. Kalau itu cara dia. Baik, jemaah sekalian itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lah menambahkan pengetahuan kita. InsyaAllah memberi manfaat yang benar-benar Allah juga. Silap kalau masih sendiri. Matu dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.